Ano namanya? Enam. Soalnya cara terus-terus kemarin. Gimana kamu katanya dia makan nasi goreng tadi malam? Campur tomat kan? Punya dua, saya punya dua. Udah makan? Sudah beliau. Bapaknya ini? Yang siapkan itu 2012 itu Pak Adam. Sumbangan dengan teman-teman. Saya juga sempat sumbang 60 dos. 20.000 satu dos. Dia lelang. Ya.
Kalau di BPN itu makan berbuka puasa Ya. selama 30 hari. Tapi satu orang saja. Jadi biasanya kalau cuma habis main tenis menjelang buka menyeberang saja dia. Iya. Siapa? Kan mereka bermain mulai jam 4. Bisa 2 set sampai jam Ya. 6. Makan semangka saya tidak makan nasi. Ada ikan? Nanti itu sudah terang matanya.
Kita besok jungkir raya di bawah itu sekaligus bagi sembako. Saya tidak tahu sekarang berapa tiket sekarang ke Makassar. 600 sudah bu. 600 yang anu ini. Asia. Hmm? Ada Yang baru. Air Asia. air Asia. Air Asia. Ya. 600-an saja. Murah sekali. Baru Pak dibuka. Air Asia. Air Asia. Pecahannya dari mana dia? Merah juga pesawat. Lion. Sama dengan lain pun besarnya. Wah. Nah biasanya kan 1.100.000. Ya. Promo. Dulu itu dia dari Balikpapan. Tiap hari itu Sampai lebaran ini harganya harganya Halo. luar 10 tiket. Puasa ini. Yang lain harga banyak tetap lebih murah juga seperti kali. Kalau orang bikin negara pagi, dia hantar ke Terengganu, itu Terengganu, begitu semua tutup. Iya. dari 1.100.000 dan langsung ada perbedaan 50 juga ya.
Kira kira apa? Mudah-mudahan tidak ada pengaruhnya banking ini dan kasus orang Kayaknya. Iran dengan Israel Amerika Serikat. Kalau saya lihat di Selat Hormuz itu Indonesia lolos, diizinkan. Iya, Cina ini tiga negara itu diizinkan. Rusia. Rusia Kalau rohani kan aman. Berarti tidak lain dengan ini. Ya, ada beberapa negara juga di lolos di situ ya. ada yang sampai tidur di sana. Sampai bakal bakar air. Oh, kalau pagi dapat siang. Iya, orang kan suka mau pagi karena itu kan harus diistirahat. Itu berapa jam kita Promosi kalau laku produknya ya jadi orang banyak Ini sudah banyak baru sangat tidak. sudah tahu dulu mantap. Ada. Cuma dia duduk dia. Oh, dia bisa duduk dia. Dia itu berhati itu dia. Saya mau ambil ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh hari ini kita masih diberi kenikmatan kesehatan, kekuatan dan kesempatan, sekaligus kita sudah melewati puasa Ramadan ini dari hari ke-10 ke-10 dan kita sudah memasuki hari ke-30. Insya Allah mudah-mudahan kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyelesaikan akhir dari puasa kita, apakah cukup 29 atau 30, dengan tujuan bahwa apa yang kita akan capai adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua termasuk adalah orang-orang yang bertakwa. Salawat dan taslim tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beristiqamah dalam menjalankan sunnahnya dan sekaligus memohon syafaatnya pada hari kemudian.
Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah saya akan melanjutkan kembali pada kultum beberapa hari yang lalu yang terambil dari tulisan yang berjudul Life Excellent, menuju hidup yang lebih baik. Salah satu di antara bagian Life Excellent yang ditulis oleh Reza itu adalah Personal Excellence. Tema kita pada subuh hari ini adalah Mind Management. Mind Management, mengolah pikiran dan menata jiwa. Mengolah pikiran dan menata jiwa. Kalau kita berpikir secara rasionalitas, maka kita selalu diperhadapkan oleh berbagai tantangan, berbagai hambatan dalam menata hidup dan kehidupan ini. Oleh karena itu, perlu kita memahami secara personal apa sih kehidupan seseorang itu di dalam menjalankan kehidupan mereka sehari-hari dalam menghadapi kondisional sekarang ini. Maka perlu kita membayangkan bahwa mind itu adalah bagian dari mengolah pikiran dan menata jiwa. Kata manajemen di sini adalah tertulas dari beberapa ayat Al-Quran. Saya coba masuk pada ayat yang surah Ali Imran ayat 190 ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kalau kita mau terjemahkan pengertian ulil albab itu, ulil berarti adalah jamaah laki-laki yang bermakna baik. Albab berarti cerdas atau pintar. Terjemahan secara luas ulil albab adalah orang yang cerdas dan orang yang pintar. Artinya segala sesuatu apapun yang dipikirkan, maka bisa kita memisahkan antara kebenaran dan kesalahan. Bisa memisahkan antara yang baik dan benar atau yang baik dan salah. Dua dikotomi ini sering diperhadapkan kepada kita. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, kalau orang yang cerdas, orang yang pintar, dia bisa memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu, ada beberapa pendapat para pakar bahwa ulil albab itu adalah orang-orang yang memiliki wawasan yang luas. Memiliki wawasan yang luas dan tajam, serta bisa menganalisis berbagai problematika dalam kondisi apapun yang diperhadapkan dalam kehidupan mereka. Itu diterjemahkan secara luas pengertian ulil albab. Dalam ayat 191 Ali Imran
alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Pada awal pertemuan kita sebenarnya ada beberapa istilah yang saya coba kembangkan, lalu saya coba merujuk dua ayat ini. Adanya kemarin itu persoalan masalah positif thinking dan negatif thinking. Kalau kita masuk pada persoalan manajemen value, maka ada 3 komponen di dalamnya, itu adalah olah pikir, olah hati, dan olah tindakan. Lalu saya coba menjabarkan, mengintegrasikan beberapa pendapat para sarjana. Ternyata terkait persoalan yang sudah dilemparkan oleh salah satu kita punya pakar antropologi, ya, yang namanya Profesor Dr. Putra Ningrat, mengatakan bahwa manusia itu memiliki 3 potensi rohania. Apa itu? Cipta, berarti pola pikir. Rasa, berarti pola hati. Cipta, rasa, karsa. Karsa berarti tindakan. Jadi dia membagi 3 potensi rohania yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu manusia secara utuh ada 3 komponen. Knowledge, pengetahuan, attitude, sikap, dan behavior, tindakan. 3 komponen ini sebenarnya sama kalau kita mau berbicara tentang mind management. Mind management juga terdiri atas 3 komponen, yaitu proses berpikir, feeling proses, dan action proses. Jadi pertama proses berpikir, yang kedua feeling berpikir, yang ketiga action berpikir, action proses berpikir. Berarti sama. Saya coba menggabungkan, mengintegrasikan dan beberapa pendapat para pakar dengan komponen mind management itu yang terkait persoalan ayat tadi yang saya bacakan, itu sama. Kalau kita berbicara tentang komponen pertama proses berpikir, berarti masuk pada proses pengetahuan. Kalau kita masuk pada feeling proses, berarti situ masuk pada sikap, karena di situ diharapkan munculnya intuisi di dalamnya. Kalau kita masuk pada action proses, berarti tindakan, berarti behavior, perilaku. Kita kembali kepada persoalan apa yang diucapkan oleh beberapa pakar. Kemarin saya sampaikan bahwa salah satu di antara pakar orang-orang barat yang mengatakan tentang mengenai negatif thinking itu adalah image of limited good. Ada rasa sombong, ada rasa iri, ada rasa curiga. Nah justru inilah yang perlu tidak dipelihara, maksud saya, dihilangkan dalam model seperti itu, sehingga kehidupan kita ini bisa kita hadapi dari berbagai sudut, dari sudut pandang. Ya. Kita ambil tadi dalam surah Ali Imran ayat 191. Situ diucapkan kata kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Jadi fokus kita dalam ayat 191 adalah Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Berarti kalau ini ayat kita kembangkan, maka otomatis ini adalah masuk pada kategori positif thinking. Bisa saja terjadi negatif kalau sudut pandang kita yang berbeda.
cara berpikir berbeda, cara mengambil keputusan yang berbeda. Oleh karena itu, kalau ada sudut pandang yang berbeda, cara berpikir berbeda, dan mengambil keputusan juga berbeda, maka bisa menyebabkan adanya terjadi negatif thinking. Oleh karena itu, tidak ada sia-sia yang diciptakan oleh Allah. Sebab kalau itu sia-sia diciptakan oleh Allah, maka itu yang menimbulkan adanya negatif thinking. Semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sia-sia. Nah, orang yang bisa berpikir memahami itu adalah ulil albab. Orang yang cerdas, orang yang pintar. Dia akan memahami itu sebab karena dengan ulil albab itu maka persoalan yang kita hadapi tentang mengenai kondisional, berpikir secara rasional tanpa berpikir dengan emosional. Oleh karena itu ketika kita berpikir secara emosional maka ada satu pendekatan yang bisa kita lakukan adalah pendekatan religi atau spiritual sehingga muncul stabilitas. Manajemen kalbu yang dirintis oleh Ibn kalau saya tidak salah itu sebenarnya mengintegrasikan antara fikir dan sikir. Olah pikir, olah hati, dan olah tindakan. Manajemen kebeningan hati sebenarnya kuncinya. Nah, ulil albab ini sebenarnya di dalam Al-Quran itu ada 16 kali kata kalimat ulil albab. Berarti kalimat ulil albab ini ditulis di dalam Al-Quran itu menyampaikan kepada kita bahwa itu seharusnya manusia ini dalam menghadapi kehidupan ini harus cerdas, harus pintar, ya, harus memiliki pengetahuan wawasan yang cukup luas, sehingga apapun yang menjadi hambatan, apapun yang menjadi halangan, semua itu bisa dicarikan solusinya. Solusinya adalah pengambilan keputusan secara rasionalitas, bukan solusi dalam pengambilan secara emosional. Sebab kapan pengambilan secara emosional dalam pengambilan keputusan, maka kita masuk dalam proses akan dipengaruhi oleh tindakan-tindakan yang negatif. Tetapi kalau proses ini melalui dengan cara yang rasional, maka kita akan mencarikan solusi juga yang rasional dengan pendekatan secara spiritual atau pendekatan secara akal. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Tadi saya sampaikan mind management itu ada 3 komponen di dalamnya. Yang pertama adalah proses berpikir, thinking proses. Yang kedua adalah feeling proses, dan yang ketiga adalah action proses. Nah, mari kita masuk dulu pada hal yang pertama. Jemaah subuh yang saya hormati, bukan berarti saya menggurui Bapak dan Ibu, tapi saya mencoba menerjemahkan tulisan ini dalam beberapa integrasi pengetahuan lain sehingga bisa menambah wawasan kita. Kalau kita masuk pada proses berpikir, berarti kita ada kelanjutan dari solusi apabila kita menghadapi satu tantangan. Ya, tentu solusinya adalah berdasarkan secara faktual dan fenomena yang ada sekarang ini. Seperti kemarin saya katakan bahwa ada stabilitas di dalam pola berpikir kita. Kalau kenaikan BBM misalnya lalu kita secara agresif kita pergi antri untuk mengambil BBM, maka otomatis kita masuk dalam kategori mental kaget. Tetapi kalau itu secara rasional, kita tidak perlu pergi antri, kan walaupun bagaimana harga BBM juga naik atau turun sama saja. Karena itu perlu diakali kalau setiap ada tindakan kita. Nah, kalau tindakan rasional kita lakukan, maka disinilah lahirlah stabilitas, mengintegrasikan antara pikir dan sikir. Itulah yang disebut manajemen kalbu. Mind management juga terdiri atas 3 bagian. Proses berpikir seseorang itu tentu berbeda. Perbedaan ini disebabkan kalau kita terjemahkan adalah tergantung dari
wawasan kita, kemampuan kita di dalam mengakali, di dalam menggunakan secara rasional dari semua tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan. Ya. Oleh karena itu, ada beberapa contoh yang bisa saya sampaikan secara sederhana. Dalam proses berpikir misalnya, filosofis di dalam sholat. Ketika kita mulai awal mula sholat itu, di situ ada ucapan Allahu Akbar. Kalau kita terjemahkan, Allah Maha Besar. Mengapa ketika kita sholat itu dua tangan diangkat? Ada makna di dalamnya. Maknanya yang pertama adalah penyerahan diri. Kita coba bayangkan kalau seorang kopral ketemu dengan seorang jenderal, dia harus hormat mengangkat tangan, tapi satu tangan sebagai tanda penghormatan. Allah tidak memiliki pangkat 5, tapi segala sesuatunya adalah milik Allah. Selain sebagai penghormatan adalah yang kedua penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh sederhana. Kalau ada perampok pencuri yang mau menembak kita, membunuh kita, kita angkat dua tangan, berarti tanda penyerahan. Kalau mengangkat dua tangan, tanda penyerahan berarti kita selamat, tidak akan ditembak, tidak akan dibunuh. Berarti ucapan Allah Akbar adalah penyerahan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini persoalan yang bisa kita coba kaji. Yang pertama adalah penghormatan kepada Allah, ucapan Allahu Akbar. Yang kedua penyerahan total secara keseluruhan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kami adalah hamba-Mu ya Allah. Kami adalah orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kehidupan ini perlu ada penyerahan total kepada Allah. Dengan cara apa? Filosofi salat itu dengan ucapan Allahu Akbar. Sama. Kalau kita coba garap selanjutnya, ketika sesudah salat kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita garap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Nah, apakah kita sekarang ini bisa melihat pada kondisi masyarakat kita sebelah kanan atau sebelah kiri? Ucapan Assalamualaikum itu kan sebagai tanda simbol untuk keselamatan kepada orang-orang yang ada di sebelah kanan kita dan ada orang-orang yang di sebelah kiri kita. Tetapi dalam kehidupan masyarakat, apakah kita masih bisa melihat apa kejadian terjadi yang di sebelah kanan tetangga kita atau sebelah kiri tetangga kita? Maka agama menganjurkan kita untuk mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah. Dan kalau zakat memenuhi nasabnya, berarti ada kewajiban 2,5% untuk dikeluarkan kepada siapa? Orang yang di sebelah kanan kita, orang yang di sebelah kiri kita. Kalau tetangga sebelah kanan itu wajib nasabnya untuk menerima infak sedekah, maka kita perlu memikirkan kepada orang yang tetangga kita sebelah kanan. Begitu juga sebelah kiri. Begitu enaknya kita makan, ya, begitu seleranya kita makan, tetapi ada di sebelah kanan kita tetangga yang memerlukan makan sama dengan makanan yang kita rasakan. Perlu kita lihat. Disitulah filosofi salat ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, dan ketiga akhir dari salat kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelah kanan, lalu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelah kiri. Kita mengucapkan untuk beri selamat kedamaian kepada orang yang ada sebelah kanan kita, begitu ya juga ada sebelah kiri kita. Sama, kalau kita di rumah makannya enak, ya makan sesuai dengan kebutuhan kita, tetapi kita perlu menengok sebelah kanan kita tetangga. Apakah sebelah kanan tetangga kita itu makan sama dengan makanan kita, atau mungkin dia menderita dan tidak pernah dia makan seperti kita? Maka perlu disitulah agama mengajarkan kepada kita untuk mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah, dan kewajiban kalau nasabnya harta kita cukup, maka keluarkanlah zakat 2,5% supaya tetangga kita sebelah kanan juga bisa makan sama dengan kita. Begitu juga tetangga sebelah kita kiri kita bisa makan sama dengan apa yang kita makan. Saya kira itu sudah secara ringkas saya sampaikan kepada kita semua.
Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sebagai sekedar pengetahuan dan menimba. Saya juga banyak menimba pengetahuan lainnya supaya bagaimana mengintegrasikan pengetahuan saya apa yang saya baca dan sekaligus coba mendebarkan dengan ayat-ayat Al-Quran seperti tadi saya ucapkan ayat Al-Quran surah Ali Imran 190 dan 191. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.